Kamu nggak, kamu udah baru datang masuk. Itu adalah Yesus. Oh, saya udah tadi nyimak, saya udah tadi nyimak. Terus Mana apa saya datanya itu adalah katakan? Yesus. Saya minta data, mana datanya? Saya katakan apa? Ayo, saya katakan apa? Wahyu Saya itu, menyimak. Wahyu itu mimpinya Yohanes di Pulau Patmos. Saya Kamu katakan bicara apa sih? mana firman itu adalah Yesus. Enggak, kau Betul. jawab itu, saya buka nanti di sini kita kaji. Nora, Mana firman Nora. itu adalah Yesus? Mana? Saya tadi kata Maka kau diam dulu Excel. Maka tadi sebatasi Saya dengan minta. Yohanes 13:8 tadi. Sebatasin itu. Lanjut Bunda. Nah, sebelum kita lari ke Wahyu, karena Wahyu itu kan tidak terlegitimasi langsung dengan Yesus, karena Betul. itu mimpinya Yohanes di Pulau Patmos. Betul, Yohanes betul. katanya mendapat ilham. Nah, ilham itu setelah Yesus sudah tidak ada, tidak kok main bisa keroyokan dijawab. gini sih? Nah, Enggak, Tanya kamu mau yang nggak dijawab, mainnya main keroyokan. Lalu Saya aku yang tanya, seorang awam aja udah firman takut. itu, yang firman menjadi Yesus itu di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya minta data itu aja. Baru Oke, kita Nora buka. dengar. Apakah Oke, benar saya dengar, firman diam. adalah Yesus? Ya, di mana? Boleh saya jawab? Boleh saya ngomong? Di mana? Ya, di mana Boleh saya datanya? ngomong? Di Boleh mana saya ngomong? datanya? Di mana Boleh saya datanya? ngomong? Di Boleh mana saya ngomong? datanya? Di mana datanya? Ternyata Kristen nggak punya data, saudara-saudara. Loh, saya nggak mau ngomong, nggak boleh Firman itu adalah jawab. Yesus nggak punya Nggak data. dikasih kesempatan. Ya, Boleh saya sudah, ngomong? Boleh saya ngomong? Nggak boleh saya ngomong, tapi dia tidak bisa nunjukkan data. Apa Boleh saya ngomong? Boleh nggak? Saya minta data. Boleh saya ngomong nggak? Mana datanya? Ya, Oke, silakan. saya kasih waktu kau. Oke, langsung tunjukkan. dengar. Dengar ya. Saya bicara kronologis dulu ya. Nggak, Saat saya saya kan minta data. Data dulu, data data. Saya tanya, Axel, kau pagi-pagi sarapan apa? Kau cerita. Saya tadi masak ikan, saya masak nasi, baru ikan saya sambal. Enggak, saya cuma bertanya, kau makan apa? Kau jawabnya lari. Saya minta di sini, mana data bahwa firman itu adalah Yesus itu? Karena apa? Di Kejadian 1, firman sudah menjadi cakrawala. Firman sudah menjadi bulan bintang. Firman menjadi terang. Firman semua menjadi, bahkan firman itu telah memerintahkan Hosea kawin sama pelacur. Firman itu telah memerintahkan Daud untuk mengambil istri orang. Ada. Semua dari firman. Makanya saya tanya, firman itu adalah Yesus itu di mana kok kutip? Itu yang mau saya tahu gitu loh. Susah Kamu tahu itu? banget. Kamu tahu? Jawab. Jawab. Nah, sebelum saya jawab, tadi saya katakan begini. Takut saya, takut. Kalian nipunya ya? Kalian takut nipu ya? Kalian takut ketahuan nipunya? Firman itu adalah Yesus. Kalian takut nipu ya? Kalian takut Mana ketahuan firman itu nipunya? adalah Yesus mana? Kalian takut ketahuan nipunya? Kau yang nipu Yang dodol. nipu kau. Kalau Saya kalian katakan kau, saya takut, nipu. ngomong saja. Mana firman itu adalah Yesus? Takut. Mana? Kalau ngomong takut, ngomong Saya saja. nggak perlu takut, firman Ya itu sudah, adalah kalau kamu nggak Yesus. takut, Mana? kalian beri saya kesempatan untuk ngomong. Jangan kau menipu di sini. Kalau kamu nggak takut, Jangan beri saya kau kesempatan untuk menghina ngomong. Wahyu mimpinya Yohanes di Pulau Patmos. Kalau Tidak saya, terlegitimasi langsung dengan Yesus. Yesus sendiri tidak mengatakan aku Alfa dan Omega. Oke, kita tunjukkan Alfa Omega ya. Kita tunjukkan sama kalau kau. kamu tidak takut, beri saya kesempatan untuk ngomong. Emang Bunda di situ alpanya udah buka Bunda jam segini. Omega itu. Kalau kamu takut, beri saya kesempatan. Apa kau takut? Oh, takut. Berarti saya nggak diberi kesempatan ngomong. Nih. Saya ngomong begini, Bukankah mau- saya baru utuh? mau ngomong, Dia ah. bilang aku Alfa dan Omega kan? Nah, sekarang pertanyaan saya. Alfa ini artinya apa nih? Sudah, boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Omega ini artinya apa nih? Nih, Alfa dan Omega kan? Ah, Omega Akulah artinya ada apa? Alfa, itu Ini bicara Omega kekekalan. ini. Berarti Tuhan kau. Kau bicara tentang kekekalan. Kapan? Ini huruf hijaiyah. Itu bicara tentang kekekalan. Apa arti Alfa? Sang Alfa ini kekal. apa? Alfa. Bukan Akulah Alfa ya, dong, Alfa. artinya akulah sang kekal itu. Akulah sang kekekalan itu. Di mana Alfa? Makanya itu berkata, Di mana Alfa kita? Hijaiyah loh. Omega itu bicara tentang kekekalan. Aku adalah Alfa dan Omega itu bicara. Aku adalah sang kekekalan Waalaikumsalam itu. warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketawa? Alpha Omega. Akulah Bicara sang tentang kekekalan. Superman. Siapa sang kekal itu? Makanya di Jadi saudara-saudara gini ya, Tuhan dia ini adalah A dan Z. Kalau huruf Indonesianya A dan Z. Nah sekarang jelaskan sama saya, kalau bahasa Indonesianya A itu apa, Z itu apa. Nah saya alfa jelaskan itu apa? ya. Saya jelaskan ya. Alfa, beta, A, B, C, D, E, F, G. Masa Tuhan kau huruf? Saya
berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Kan seperti itu toh? Dia bicara, aku adalah sang kekekalan itu. Makanya disambung, akulah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Apa ini apa? Iya memang. Omega ini Aku Alfa dan Omega. Itu satu kata tuh. Omega tuh banyak apanya loh, banyak gizinya. Aku ada Alfa dan Omega yang diputarkan. Waalaikumsalam Oke, kita cari ya. Jangan dipotong. Itu kan kandungan minyak ini ya, minyak sayur ya. Itulah kekekalan itu. Makanya Yesus berkata, akulah sang hidup, akulah kebangkitan yang hidup. Yesus berkata begitu. Nih ya. Tadi katanya Omega semua yang saya memiliki arti yang katakan berbeda. Diam dulu kau. itu kata-kata Yesus. Konsepnya Sekarang seperti ingkari. huruf Gimana terakhir, sih kalian ini? sabar dulu. Huruf terakhir Kalian ini, alfabet yuk. kita ini yang melambangkan Jadi si Miftah ini sama Grogi penyelesaian sampai datangan si Nora asam lemak untuk main esensial, koyok. omega 3 6 9 untuk Main kesehatan koyok nih ya, lawan seorang Axela yang seorang awan main koyokan. Udah datangan si Nora. Mana? Oke, kita buka ya ini. Dia tidak mau jawab ya. Oke. Apa yang tidak saya jawab? Oke, Saya ini saya jawab. tunjukkan. Mereka akan lari ke sini saudara-saudara ya. Oke, Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yohanes 1:14. Di sini katakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, mereka katakan manusia ini siapa, Axel? Oh, itu adalah Yesus, Nora. Ya, kita klik kan, manusia. Oke. Nah, ternyata betina, Bunda. daging itu adalah Betina. Ternyata Warwero, jangan-jangan Warwero. Yesus. Betina. Ngeri. Lama. Om berbahaya sudah. Oke, saya jawab. Jangan kau nipu. Tanggapin. Boleh saya tanggapin ayat yang itu? Boleh saya tanggapin? Ternyata bukan kita yang nipu. Boleh saya tetapi tanggapin kita ayat yang tersebut? nipu. Dan mereka Boleh saya sendiri yang tanggap? salah menafsirkan. Kenapa? Maaf dulu Axel, sebentar, izin dulu ya. Katanya Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu siapa? Pasti kita tanya. Karena apa? Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan berfirman. Manusianya itu siapa? Ya Yesus lah. Oh, pas kita buka ternyata bukan. Yesus. Tuhan. Namanya harusnya Yesus. Silakan Axel, silakan. Mau ngomong apa, Dek? Dek merajuk dia. Ustadz merajuk dia, Ustadz. Boleh? Oke, saya jawab. Silakan. Oke, kamu kan bawa ayat itu ya. Dia bicara tentang firman itu telah menjadi daging. Kan seperti itu. Dan daging dalam situ apa? Kan seperti itu kan. Kamu pertanyaannya simpelnya akhirnya begini. Kalau kamu menyangkal itu bukan Yesus, sebentar. Loh, Ya, silakan. kan pertanyaan ini Don. Kalau kami mengatakan itu Yesus toh, tapi kan kalian bukan, ya kan? Itu bukan Yesus. Buktikan Ya kan seperti itu toh? Oke, buktikan kalau Iya kan? Yesus. Kan Buktikan. Allah berikan kalian seperti itu toh? Kita buktikan. Kalian mengatakan bahwa itu bukan Yesus. Buktikannya, iya, Benar iya, nggak? oke. Benar. Benar tidak? Buktikan. Hah? Jawab yang tegas. Buktikan. Ya. Itu Bunda. Jawab yang tegas. Saya pengen lanjut saya pikir. Yang di bawah ada yang menulis Yesus kritis katanya. Buktikan di situ, Bunda. Buktikan di situ. Bahwa itu sebutnya Alexis. toh. Saya katakan ini menjadi itu Bahwa Yesus. itu bukan Yesus. Saya sudah buktikan. Oke, kamu mengatakan itu bukan Yesus, ya kan? Benar nggak? Ya. Bukan. Bukan. Ya. Sekali lagi saya jawab kamu. Saya tanya kamu. Ayat tersebut berarti bukan Yesus. Loh, kan saya sudah buktikan feminim. Oke, siap. Oke, pertanyaan besarnya begini. Menurut kamu siapa dia? Loh, Yang di dalam ayat itu dulu ya. Ayo, kamu yang mengatakan itu bukan. Itu siapa? Pertanyaan besarnya. Loh, kamu kan menuduh itu bukan kan? Kamu harus bisa buktikan. Kamu mengatakan itu bukan Yesus. ini Kamu makanya harus saya bilang. buktikan. Loh, Loh, kamu kan menuduh itu bukan Yesus toh? Gimana sih? Loh, kamu harus buktikan dong. Saya Kamu tidak men- buktikan karena Kristen mengatakan itu adalah Loh, Yesus. Saya itu buktikan Yesus. bukan Yesus. Harus kamu menyangkal kan? Kamu kan menyangkal tidak?
Kamu kan menyatakan Tuhan Yesus. Sekarang siapa dia? Oke. Ayo, kok ke saya? Kamu kan yang menuduh. Merujuk kepada Yesus atau bukan? Kamu kan menuduh. Enggak. Kamu kan menuduh. Atau bukan? Saya katakan itu Yesus. Kamu katakan bukan. Ketika saya Iya toh. Kamu katakan bukan tidak. Oke. Kamu katakan bukan tidak. Memang kok pakai BH lah. Aksel pakai BH. Kamu katakan bukan tidak. Nah, saya membuktikan ternyata bukan karena itu feminim. Sekarang yang siapa? Memang itu adalah Yesus. Kalau itu siapa? Bukan tuh feminim atau siapa? Siapa? Nah, sekarang kenapa di situ feminim? Loh, saya nggak tanya itu. Saya tanya siapa? Lucu kau. Loh, kamu menuduh dia bukan Yesus. Kenapa di situ feminim? Kamu kan mengatakan itu bukan Yesus. Siapa? Terus siapa? Bukan. Itu siapa? Bible kau ya. Loh, terus siapa? Pertanyaan itu siapa? Nggak bisa toh. Kamu nggak usah jawab toh. Bisa nggak kau membuktikan sama saya? Ternyata itu memang untuk Yesus. Karena saya sudah buktikan ternyata bukan untuk Yesus. Iya, maka siapa ya yang itu? Siapa dia? Kau punya Bible, kau buktikan. Kamu menuduh itu. Kamu sudah pakai bukti bahwa itu bukan untuk Yesus. Sekarang kau yang buktikan. Iya, siapa? Pertanyaannya siapa? Oke. Pertanyaan itu siapa? Oke, kita dari awal. Sekarang dari awal. Itu siapa? Itu untuk Yesus nggak? Iya. Nah, ternyata saya tengok bukan untuk Yesus. Iya, siapa? Ya kau yang cari. Loh, kok saya yang cari? Kamu menuduh kok? Karena Bible kau yang menuduh kok? Kamu kan yang menuduh. Kamu kan yang menuduh. Loh, jalannya seperti itu. Saya membuktikan bahwa seperti itu. Kamu bisa jawab kan? untuk Yesus. Kamu kan bisa jawab. Siapa itu? Sekarang Kristen. Siapa? Lord. Kristen yang harus membuktikan bahwa ternyata itu Yesus. Tapi kita Islam sudah membuktikan di dalam Bible kau sendiri originalnya merujuk kepada feminim, yaitu perempuan. Nah, sekarang siapa itu? Kristen membuktikan siapa bahwa itu? itu adalah Yesus. Loh, kau lah. Siapa itu? Kalau kau tanya Al-Quran saya akan membuktikan. Loh, saya nggak tanya Quran. Tanya Bible kau, masa saya membuktikan mencari tahu bongo? Loh, saya nggak tanya Quran. Kamu kan nuduh Tuhan Yesus toh? Nah, sekarang begini. Kamu kan menuduh itu bukan Yesus. Siapa kalau itu bukan Yesus? Nah, itu Bible siapa? Loh, kok Bible siapa? Kamu kan menuduh itu. Loh, kamu kan menuduh tidak. Kamu kan menuduh itu bukan Yesus toh? Kalau kami itu mengatakan dia. Dah. Betul, betul. Kau tidak bisa diajak diskusi karena kau sudah mentok. Kau bingung karena muncung kalian semua para Kristen sudah mengaku itu untuk Yesus. Kalian sudah mengaku itu untuk Yesus. Ketika kami cari tahu, ternyata itu feminim, perempuan. Nah, pertanyaan saya, siapakah ini? Kalian bilang Yesus. Kalian yang harus membuktikan bahwa itu memang untuk Yesus. Itu adalah salah apa? Salah penulisan, salah cetak. Itu dong. Masa kita cari tahu orang Bible mereka kok? Pertanyaan selanjutnya gini, Bunda. Kalau memang Yesus, kenapa Tuhan takut sebut namanya Yesus di situ? Tuhannya kok takut sebut si Yesus di situ di firman itu? Secara letterlek. Telah menjadi Yesus. Selesai. Kok takut Tuhannya taruh itu tulisan? Kekuatan. Lanjut. Gas, sebenarnya begini kan. Ini sebenarnya Yesus ini memang betul nggak? Dia itu maksudnya adalah firman itu sendiri. Dia itu yang dimaksud adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita baca, coba Bang Greg baca di Lukas 22 nomor 69. Jawaban dia udah betul. Lukas 22 nomor 69. Betul buntu dia. Perkataan Yesus. Lukas 22. Nomor 69. Ke 69. Ya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Theos yang Maha Kuasa. Nah, itu yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus kan? Tinta merah? Iya. Iya kan? Betul. Nah, sekarang yang dimaksud Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ini siapa? Itu kan kejadiannya berarti sudah terjadi. Nah, ini yang mana lagi? Anak manusia mana lagi nih? Kecuali kalau Yesus katakan, mulai sekarang anak manusia akan duduk. Berarti akan terjadi. Nah, ini katanya sudah duduk. Berarti anak manusia mana nih?
Oh, ten. Mungkin sedikit gini ya, Bang. Bunda. Alhamdulillah, misalkan ya. Silakan sapa dulu, barangkali Kristen atau ini. Oke, Bang Endan. Bang Endan, halo. Bang Endan, halo. Bang Endan Sepian, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai Waalaikumsalam sekarang warahmatullahi Kristen wabarakatuh. tidak akan berani mengatakan Yohanes 1:14 adalah Yesus. Di Yohanes 17. Pertama mereka mengatakan itu ayat pemungkas. Hmm. Oh, Firman itu adalah Yesus, yang bersaksi adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu siapa? Yesus. Di mana datanya? Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Feminim. Ada atas yang sel. Itu siapa? Loh, kau tanya. Lagian ini Bunda, di Yohanes 17 itu kan di situ kata satu kan, itu kan mereka sering menyatakan bahwa Yesus satu. Di sini kenapa kalau memang dia Yesus satu dengan Bapa, kok Yesus ngajak ini ya, saya baca Yohanes 17 nomor 21, supaya mereka semua menjadi satu. Mereka semua loh di sini. Sama seperti engkau. Ya kan? Supaya mereka semua menjadi satu dengan kita. Betul kan? Iya. Jelas itu kan kalau kita mau lari yang paling logis itu satu pengajaran, itu paling logis tuh. Tapi intinya ayat pamungkas mereka Yohanes 1:14 sudah tidak bisa lagi. Harus mereka gantikan menjadi Jesse Iskandar. Ya Allah. Tapi gini ya Bunda ya, Ya. makanya kita sebagai Muslim itu kan kenapa sesuai dengan kaidah keilmuan dengan disiplin keilmuan. Contoh ya kita dari sisi keislamannya, kenapa di situ bahwasanya ketika mereka memaksakan bahwasanya itu dalil untuk menuhankan pokok Yesus Tuhan, maka di dalam kaidah itu ada yang disebut dengan kullu jama'in mu'anatsin. Setiap yang jamak itu dikategorikan dengan mu'anats, dengan perempuan. Maka di situ serba salahnya. Tapi ketika Muslim itu ketika sesuai dengan kaidah itu benar. Maka di dalam gramatika bahasa Indonesia itu kan manusia. Artinya manusia itu kan banyak. Yang namanya banyak, maka dalam kaidah keilmuan itu kullu jama'in mu'anatsin. Yang setiap yang jamak, yang banyak tersebut dikategorikan dengan mu'annas. Itu tidak salah. Maka konsekuensi mereka ketika memaksakan 1 Yohanes 14 tersebut, maka harus konsekuensinya berarti jadi Yesus. Gitu kan, bukan Yesus lagi. Nah, sedangkan kalau misalkan sesuai dengan disiplin keilmuan, karena memang di situ bukan untuk Yesus, iya kan? Karena itu manusia secara umum gitu. Karena yang namanya firman ketika Allah berkehendak tersebut, maka terjadilah gitu konsekuensinya. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniyah. Karena memang keimanan mereka angan-angan, dongeng, iya kan? Wa inhum illa yazunna, hanya tebak-tebakan. Wah, ayatnya 1 Yohanes 14 nih, ayatnya 1 Yohanes ayat 1 nih, hanya tebak-tebakan gitu. Nah, konsekuensinya seperti itu, menjadi blunder, menjadi serangan balik. Iya, Gitu. cocok logi Ustadz. Iya, Cocok logi. gitu. Cek kodam. Tapi ya setelah dipakai akal budimu, gunakanlah akal budimu, nggak nyambung dengan akal budinya. Nah, tuh. Lanjut, Bunda. Itu gara-gara firman itu adalah Allah. Makanya karena firman itu adalah Allah, berarti kalau secara logika begini ya. Jadi firman itu adalah Allah, ya. Jadi bagaimana di dalam Kejadian 1? Semua penciptaan itu dengan berfirman. Itu beda. Makanya ada katanya rema. Bagus. Bagus, rema. Rena. Oh gitu jadinya kan. Kan gitu. Jadi Kejadian 1 bagaimana? Oh itu beda lagi. Nah, bedakan yang firman perkataan, bedakan firman yang itu adalah rema. Nah, firman ini apa sebenarnya? Sebenarnya simpel. Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, manusia itu hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, berarti firman yang keluar dari mulut Tuhan, apakah hanya Yesus? Kan enggak. Makanya betul. Yesus itu sebenarnya sudah betul. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, dicobai iblis, dia mengatakan, rubahlah batu ini menjadi roti. Apa kata Yesus?
Manusia itu bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya apa? Kamu harus selaras dengan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Tuhanmu. Itu loh, tapi beda. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Minta makan aja lautan ini terus. Biang keroknya ternyata firman. Iya betul. Inilah betul yang dibilang Ustaz Miftah. Inilah kalau kitab suci satu tidak original. Kenapa saya katakan tidak original? Karena penggunaan bahasanya saja sudah tidak original. Kedua, kalau saat kan pula, harusnya aku dan Bapa adalah satu, itu yang harus perlu penafsiran. Tetapi ketika Yesus mengatakan, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan, tidak perlu ditafsirkan. Jelas, Yesus utusan. Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, giliran aku dan Bapa adalah satu, tidak mau ditafsirkan. Sudah jelas, satu dempet. Giliran yang mati di kayu salib siapa? Tuhan yang benar. Bunda. Gancet. Aku jadi teringat mereka bukanlah dua lagi, melainkan sudah menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kenapa nggak bisa ditafsirkan itu? Satu daging itu gimana? Daging manusia, karena daging ini binatang pun berdaging kan. Jadi kalau ada Satpol PP merazia di Losmen, di Oyo, ya di Wisma, jangan kalian razia Satpol PP. Mereka sudah dipersatukan, sudah menjadi satu daging. Terus sama ini juga, kalau lekong sama lekong dia nikah nggak boleh dipisahkan itu. Intinya mereka menjadi satu daging. Pak Satpol PP, jangan kau pisahkan mereka. Seperti lagu, jangan pisahkan aku dan ku cinta dia, kan gitu ya. Jangan dipisahkan karena sudah mereka amalkan, mereka menjadi satu daging. Masalahnya, bagaimana caranya Tuhan mempersatukan satu daging ini? Wah, ini masalah. pertanyaannya. Silakan Lagian Bunda, kenapa itu kok larinya ke pernikahan itu? Yang bersatu dengan istrinya. Mereka bukan dua lagi, melainkan menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, mereka sudah menjadi satu daging. Makanya itu, waktu ada razia-razia ya kan, razia-razia pekat, penyakit masyarakat, itu saya tengok, kumpul kebo, kumpul begini-begini. Saya bilang, kenapa dirazia ini? Mereka sudah mengamalkan itu. Mengamalkan jadi satu. Jadi satu daging. Iya kan? Maunya ya, pergi gini. saya ke sana itu Bang, ke kantor polisi. Ku bilang kan, tapi jago kau pula yang mengatakan. Bunda, itu daging-dagingnya aja cukup menghujat. Jadi tawanya Bunda ditambah lagi tawanya Bunda, itu udah menghujat tawanya Bunda. Kita ingin tahu memang bagaimana caranya Tuhan mempersatukan daging ini. Dilengketkan kah? Pakai lem Alteco dulu kah? Atau bagaimana ya kan? Biar tahu saya, biar paham saya gitu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mereka bukanlah dua lagi, melainkan menjadi satu daging. Enak kali ya. Enak hidup itu, bah. Makanya kalau para murtadin ini katanya bangga menjadi murtadin. Itulah makanya saya bilang,
kebodohan mereka menjadi seorang murtadin karena mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak ada perintah dari Tuhannya. Nggak ada. Tidak ada syariat pernikahan. Catet tuh, catet. Tidak ada bab perceraian. Perceraian tidak ada. Kalau mereka lari dari orang yang perceraian, bab pernikahan, terus bab apa namanya itu? Bab haid. Mereka nggak ada. Hukum istinja nggak ada. Terus oh pagi, ini pahlawan setia. Oh Kristen ya bang? Ya, boleh berpendapat, host. Tidak, tanggapilah. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Diceraikan manusia itu dipisahkan. Bagaimana itu? Dipersatukan seperti apa itu menjadi satu daging? Nah, itu masalah keyakinan. Itu tidak logis. Karena mengacu pada kejadian Adam dan Hawa. Ketika Adam itu dalam keadaan kesendirian, maka diambillah tulang rusuknya Adam itu, makanya ganjil sebelah. Dibentuklah Hawa sebagai penemaninya. Dalam arti tulang rusuk Adam itu adalah satu daging dengan Adam. Jadi pasangan kita itu diyakini orang Kristen, ini masalah keyakinan ya, bukan logika ya. Adalah tulang rusuk kita yang hilang karena tulang rusuk laki-laki itu ganjil. Ini masalah keyakinan, yakin atau tidak ya masing-masing. Nggak bisa saya logikakan ini keyakinan. Yakin boleh, tidak yakin ya nggak apa-apa juga. Oh, jadi menjadi satu daging bagaimana caranya? Ya satu daging itu bahwa kita anggap istri kita itu adalah tulang rusuk kita seperti Adam dan Bagaimana Hawa. sahnya itu adalah istri kita, Bang? Kalau abang ngambil perempuan di luar sana, kalian bersatu, daging kalian menempel, udah jadi satu daging, Bang. Yang jelas ini masalah keyakinan, logis atau tidak, itu tergantung. Kalau tidak logis menurut Anda, memang agama itu di luar logika. Kalau di dalam ya. Oke bang. Kalau Anda tadi mengatakan agama di luar logika, saya bertanya, mau nggak abang nyembah ini bang? Agama itu melampaui batas Nah, saya logika. tanya, kalau agama katanya karena agama di luar logika, sudah di luar nalar logika, pertanyaan saya sama Bang Setia, abang mau nggak nyembah botol ini? Ya kalau kamu yakin itu Tuhan ya silakan. Makanya Indonesia Abang, menjadi. saya tanya abang, karena di Islam itu berlogika dulu bang. Abang mau nggak menyembah ini bang? Tidak, karena saya tidak yakin dengan botol ini. Tidak mau. Ini Karena saya tidak yakin. bang. Saya tidak yakin. Yakin sama botol. Kalau Kenapa saya kau yakin. tidak yakin? Kan di luar logika, jangan pakai logikamu. Mau nggak kau menyembah ini? Ya betul. Ada orang menyembah pohon karena logikanya pohon itu Tuhan. Ada orang menyembah gunung berapi karena logikanya gunung berapi itu Tuhan. Kenapa abang tidak mau menyembah ini abangku? Karena saya tidak yakin. Ini kan masalah keyakinan. Nah, kenapa kau tidak yakin botol ini adalah Tuhan? Enggak tahu, memang itulah bawaan saya. Enggak. Oke, kenapa kamu mau menyembah Yesus, Bang? Karena yakin dia Tuhan. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan BAB, Bang? Apakah Tuhan BAB? Tuhan melampaui segala sifat manusia. Boleh juga Saya seperti bertanya, Bang, apakah mungkin Tuhan itu berak, Bang? mungkin, sedangkan ciptanya boleh, apalagi dia. Mungkin. Kenapa? Berarti sebenarnya, Bang, abang naik di sini ternyata abang tidak sehat, Bang. Karena ketika abang mengatakan Tuhan itu bisa berak, ya, bisa berak. Nah, berarti Jadi memang maksudnya abang kamu lagi lebih hebat sakit. dari Tuhan. Kamu bisa berak, Tuhanmu tidak bisa berak. Kamu lebih jago. Mana boleh begitu? kamu boleh berak. Padahal pencipta tidak boleh berak. Berarti kamu lebih jago dari Tuhan. Ah, dari mana lebih jago? Saya Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Maksudmu kamu boleh berak, boleh kencing, Tuhan tidak boleh. Oke. Wah, hebat betul kamu itu. Mungkinkah, oke Bang. Mungkinkah Tuhan Harus bertapa melampaui kamu, di dunia Tuhan ini, Bang? itu. Oke, sekarang saya tanya Bang Setia. Abang, ketika abang keluar dari rumah, abang jalan-jalan di pinggir jalan, hanya memakai kolor, apakah abang malu? Apakah malu? Ya, karena kebudayaan manusia. Tapi lihat situasi dan kotanya. Jadi ketika Tuhanmu tidak berbusana di kamar, apakah itu cocok? Itu udah dalam pembahasannya. Karena logika dan budaya. Kita mau terangkan.
budaya dan logika kita dipengaruhi persoalan tertempat. Abang, saya tanya lagi. Abang, apakah Tuhan itu ketika ditampar, diludahin, tidak berbusana di atas tiang salib, apakah rasa abang itu cocok? Tuhan seperti itu? Cocok. Ini parah ini. Namanya juga hukuman. Hukuman juga boleh telanjang. Namanya dihukum telanjang. Namanya juga dihukum telanjang. Cocok. Ketawa kebodohan ini. Logika yang dangkal. Ketuhanan itu batas logika. Kenapa ngomong logika, Bang? Tadi katanya nggak usah pakai logika bicara Tuhan. Gimana sih ya, Bang? Aduh, keram. Karena Ya kan logika Bunda, kalian dia nggak usah pakai logika tadi. Kenapa tiba-tiba pakai logika? Hah? Nggak usah Bang pakai logika Bang, biar kita gila semua netes nih. orang tamu Kembang. manusia tidak betul, manusia tidak benar. Apakah yang ditampar, diludahin, digantung dalam keadaan tidak berbusana itu pantas Tuhan seperti itu? Cocok. Apa lagi Bang? Apa yang kita diskusikan Bang? Kami sudah Ya, mengatakan situasi, karena peradaban manusia beda-beda. Jadi Bunda, kalau ada orang nggak pakai celana masuk tempat ibadah, tempat mereka ibadah, nggak apa-apa Bunda, nggak usah pakai logika. Boleh nggak pakai celana masuk tempat ibadahnya. Ternyata memang ada orang nggak pakai celana di tempat ibadahnya. Kan lu nggak usah pakai logika. ada yang terjadi dan jubit. Ya kan di gereja. Tengoklah. Tergantung agamanya. Kalian berbicara agama apa ini boleh telanjang beribadah? Agama apa? Agama mana yang meyakini Tuhan itu bisa ditampar, diludahin, ditelanjangi, Bang? Agama apa, Bang? Hanya kau yang tadi mengatakan cocok. Jelas. Cilo, tidak menopang kesinambungan umat Sabar, Lo nggak benci. kehendak. Itu nggak boleh. Jangan Lo kok nggak boleh? ajaran kalian, nggak boleh. Tanya, Abang. Kan nggak usah oke. pakai logika. Kalian mau nanti sama kalian. Iya, Pasti sebentar dulu Bang, Bang Setia. Bang kalian. Setia, Bang. Kutanya. Kan kata Ngomong Abang, aja, kata bawa. Abang. Ya sebentar. Pasti Kata orang Abang, pintar tidak iya seperti kalian. Sebentar. Kata Abang kan Tuhan boleh ditampar, diludahin, ya kan? Nah, Tuhan boleh nih kawin nggak? Seandainya Tuhan itu tidak boleh ditampar, tidak boleh kawin, tidak berarti kamu lebih hebat dari Tuhan. Kamu boleh Oh, kawin, berarti boleh boleh tampar. kawin ya? Tuhan boleh kawin ya? Suka-sukanya namanya Tuhan. Suka Tuhan Oten yang kawin. Ini parah nih. Apa yang suka ya dia kan maksudmu kamu bisa kawin atau tidak bisa, kamu punya ilmu lebih. Wah, nggak boleh begitu cara berpikirmu. Lo kok pakai cara berpikir? Tadi nggak usah pakai logika. Kamu punya bisa kawin, Tuhan tidak. Tadi nggak usah pakai logika Bang, nggak usah berpikir Bang. Iya, nggak usah berpikir. Nggak usah. Berpikir Bang. Nanti kalau nggak usah. Kalau kita bacain Biblemu, nggak usah dipikir, nggak usah didengar Bang. Nggak usah pakai logika Bang. Ini parah nih. Jadi kamu lebih dari Tuhan ya? Lo enggak kan nggak usah pakai logika.
Bukan, kalian merasa hebat. Loh, kok bukan? Kita nggak merasa hebat lebih di Tuhan. Cuman kita abang larang pakai logika tadi. Ya udah, nggak usah pakai logika. Bukan yang saya tantang. Ada kelebihan kalian dari Tuhan kalian. Kelebihan Nggak kalian ada. apa? Kalian Kita nggak pakai logika bang. Nggak ada kelebihan bang. Wah, Mm-mm. tanya tadi Wah. kalian bisa kawin, Tuhan tidak bisa kawin, berarti kalian punya kelebihan. Nggak usah ditanya logikanya bang. Nggak usah. Ya itulah. Menurut Bang Setia, Tuhan bisa kawin. Yang jelas apa yang diperbuat oleh manusia semuanya bisa dilakukan Tuhan, apapun itu. Cacat ini. Cacat. Biar ngocok. Bunda. Biar Ya, Biar tapi tidak bisa masturbasi, ngocok bisa kamu lebih hebat dari Tuhan. Iyalah. Jadi apa Wah, bedanya masa saya dengan kamu lebih Tuhan? dari Tuhan? Apa Wah, bedanya mana saya boleh dengan Tuhan lagi? Saya bisa kawin, Tuhan bisa kawin. Saya bisa BAB, Segala Tuhan bisa BAB. Jadi yang apa bisa- hebatnya Tuhan itu? Kalau sama juga Segala sesuatu hebatnya. semua bunda kita bohong. Saya Tuhan lambat, juga bisa Tuhan bohong. lambat. Iya. Tuhan takut, saya takut. Iya. Lemah Tuhanmu. Waktu Tuhan kita ada Tuhan miliki. Apapun itu. Ketakutan, kehebatan, semuanya punya Tuhan. Sekarang ku tanya sama kamu. Logika. Bentar. Kalau begini Bang Setia, kalau Tuhan bisa kawin, apa bedanya kau dengan Tuhan itu? Sama-sama bisa kawin. Kan Perbedaannya begitu logika kita. Perbedaannya Tuhan bisa segalanya, dia pencipta, kamu tidak bisa mencipta. Kamu tidak bisa segalanya. Bukan masalahnya soal pencipta. Saya akui kalau dia maha pencipta, tidak mungkin dia mau menjadi ciptaan. Yang jelas tidak ada kelebihan manusia dibanding Tuhan. Kalau kamu sebut kamu bisa kawin. Kan ku tanya tadi Tuhan bisa BAB. Bisa. Semuanya bisa, apapun Nah, bisa. apa bedanya lagi saya dengan Tuhan? Ada. Dia lebih hebat dari kamu di bidang kuasa atas bumi dan langit. Kamu tidak punya Nggak kuasa. ada lagi hebatnya kalau dia dengan Sosial saya media itu kamu sama. berkuasa. Nggak ada hebatnya Tuhan lagi. melampaui dunia. Jadi kamu pikir kamu lebih hebat dari Tuhan. Kamu bisa kawin, kamu bisa makan, kamu bisa BAB. Loh, Tuhan tidak bisa. Sekarang begini, saya bisa kawin. Saya bisa kawin, kau katakan Tuhan juga bisa kawin. Jadi apa bedanya saya dengan Tuhan? Semuanya Tuhan boleh. Jangan kamu anggap kamu lebih hebat karena kamu bisa Tuhan makan, bisa jadi BAB. tai enggak? Tuhan bisa jadi tai enggak? Serah dia, namanya juga Tuhan. Dia Ada memang juga. Berani kali ini orang, lancang kali mulutmu bro. Lancang kali mulutmu bro, nggak punya Dia udah takutnya kau. Dia udah ketupat bang. Padahal itu juga logika loh itu. Itu logika juga. Dia mengambil logika loh. Ketika Tuhan bisa menjadi apa aja. Turun ya. Kan pakai logika itu kan. Nah logikanya dia. Nah logika Tuhan seperti itu. Pakai logika dia. Kenapa tadi bilang nggak pakai Iya. logika Tuhan? Ayo. Jadi begini ya, Enten. Ustadz, sedikit Ustadz, host Jun. Makanya kenapa dikatakan di dalam Al-Quran itu laisa kamitsli syai'un. Tuhan itu Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Betul. Karena apa? Allah itu memiliki gelar. Allah itu memiliki sifat yang dimana sifatnya itu kemahaan dia itu tidak mungkin tidak menjadi maha lagi. Maha suci Allah itu tidak mungkin menjadi hina. Kenapa saya katakan hina? Apakah mungkin Tuhan itu berak, kencing? Terus kau katakan bisa saja. Lah, ketika Tuhan sudah memiliki sifat kemahaan itu, bagaimana mungkin kau katakan bisa? Bukan dia tidak bisa memang. Pantas nggak Tuhan itu menjadi tidak maha suci gitu loh. Jadi maha hina ujungnya. Kenapa? Satu, dia dilahirkan dari bagaimana proses pelahiran perempuan biasanya. Melahirkan dengan normal, keluar dari lubang V. Tuhan, apakah Tuhan seperti itu? Tidak mungkin. Karena Tuhan menciptakan manusia. Apa mungkin Tuhan dilahirkan oleh manusia? Nah, logika kamu tuh udah cacat, Bang Setia. Logika kalian tuh udah cacat. Ketika Tuhan bisa menjadi manusia itu logika sudah cacat. Maka Yesus mengatakan, suara Bapa tidak bisa didengar, rupanya juga tidak bisa dilihat. Itu bukti apa? Itu salah satu. Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia. Tapi kalian buat Tuhan itu menjadi hina.
Kehinaan bagi Tuhan itu loh. Contoh kayak Bapak Bupati menyapu halaman rumah, kehinaan bagi gelarnya. Gelarnya itu sudah terapa, sudah terhina itu. Seorang pemimpin kabupaten menyapu halaman rumah, walaupun memang dia boleh. Itu loh. Pak, jadi pakailah akal itu, logika. Makanya di Islam itu berlogika dulu. Makanya saya katakan, mau nggak kau menyembah botol tadi? Enggak, berarti sebenarnya logikamu main. Cuman tidak dipoles. Kau biarkan logika kau itu ya seperti itu terus. Ya, berlebihan logikanya Bunda. Udah berlebihan. Udah overload. Bukan berlebihan, kekurangan. Berlebihan itu apa? Iya, kekurangan lah. Iya, dia tahu botol ini tidak mungkin disembah karena botol Iya. ini tidak menciptakan. Iya, Kan dia begitu. pakai logikanya kan? Ya, tapi ketika Tuhan menjadi manusia, dia bilang bisa karena boleh. Kita tanya Tuhan menjadi kotoran, ya suka-suka dia, bisa saja semua dia mau jadikan apa, dia menjadi apa? Kan ini kemana lagi logikamu? Iya. Kejebak dia Bunda. Pokoknya Yesus Iya. Tuhan. Tuhan. Dia gini, teman-teman Oten ini kejebak bahwa Tuhan itu maha bisa. Kalau dia nggak maha bisa, dia nggak jadi Tuhan. Padahal nggak begitu. Jadi ketika Tuhan itu nggak menjadi kita, itu tetap Tuhan itu menjadi Tuhan, teman-teman Oten. Kau kejebak di situ. Tuhan itu nggak bisa kita atur dengan akal kita, nggak bisa. Jadi apapun itu, Tuhan itu kok misalnya, dia nggak bisa jadi, misalnya nggak bisa jadi hidung. Bukan lantas Tuhan itu nggak Tuhan, tetap Tuhan itu Tuhan. Justru Tuhan itu kita muliakan, itulah Tuhan gitu. Udah kemana-mana ini Oten ini, karena itu tadi, karena Yesus harus jadi Tuhan Bunda. Jadi logikanya harus bisa jadi apa-apa gitu. Ya udah, logikal falasi. Lanjut Bunda, gas. Kalau dipikir ya, kayak kitab perjanjian lama mereka itu tidak pernah Tuhan itu berwujud loh. Kenapa nggak mereka itu pelajari? Tapi mereka ambil menjadi kitab mereka, terus landasan keimanan mereka juga dari situ. Ditanya, di mana tidak boleh berzina? Hukum Taurat. Di mana tidak boleh mengawini ibumu? Hukum Taurat. Dilarikan semua ke hukum Taurat. Nah, giliran di mana Tuhan tidak boleh menjadi manusia? Mereka tidak mau larikan ke kitab. Kan ada dikatakan di situ, di dalam Ulangan atau Bilangan? Tuhan Bilangan. Allah tidak mungkin 23:19. menjadi manusia. Iya. Bilangan. Allah tidak mungkin menjadi manusia. Kenapa mereka nggak melarikan ke situ? Di mana tidak boleh berzina? Hukum Taurat. Mencuri? Hukum Taurat. Mengingini sesamamu? Hukum Taurat. Tidak boleh kawin dengan emakmu? Hukum Taurat. Makan babi. Tidak lari ke hukum Taurat. Ya. Tidak lari ke hukum Taurat. Tuhan tidak boleh menjadi manusia. Tidak mau lari ke kitab perjanjian lama. Lari nanti ke kitab siapa? Catatan Paulus. Gitu loh. Jadi perjanjian lama itu hanya dipakai ketika seperlunya aja. Kalau perlu pakai. Di siapa yang baru masuk itu? Oke, halo Bang Ardian. Halo, assalamualaikum. Kok diundang nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Di Kristen. bawah aja. Oke. Siap, terima kasih Bang. Sehat selalu. Yo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, silakan para penyembah manusia, kami persilahkan naik ke atas. Puas Bunda ketawa Bunda makan Oten. Aku padahal mau keluar aku loh. Apa? Hari ini kan Ustadz Nababan kan ada di apa nih, di masjid di tempat daerahku. Cuman hujan, nggak bisa keluar aku. Oh. Sayang kali. Kan Bunda bisa mengutus diri sendiri. Oh iya betul. Roh kebenaran ya. Iya. Roh kebenaran. Kalau enggak utus gondrong. Bunda kan Utus menjadi gondrong. satu. Ada gondrong. Menjadi satu. Jadi Bunda ada di sana. Silakan. Ya, para penyembah manusia.
Kalau tadi dia bawa alfa dan omega, itu terbantahkan oleh Yohanes 13:8 itu dibatasi di situ. Itu tafsir kan? Wahyu itu banyak Kristen juga itu ya. Ada Kristen juga itu yang mengatakan bahwa wahyu itu kitab wahyu itu masih harus perlu diapakan lagi katanya. Karena sudah tidak masuk logika. Perang naga. Ya kan? Gitu Bang. Sebentar ya. Betul. Kasihan Noten ini. Nyari Tuhan harus ditafsir dulu. Tuhannya bertanduk 7. Itu mereka membilangkan nama 77 tempat. Itu apa mereka katanya. Yang ini loh, sebentar nih ya. Nah, coba lah ya. Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampak, ini kan menceritakan tentang Bunda Maria. Betul. Nah, ini cobalah. Dan matahari, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Sejak kapan Bunda Maria pakai mahkota? Boleh dipikir kan? Nah, ini katanya cerita tentang akhir zaman. Nah, apakah Bunda Maria nanti melahirkan lagi di akhir zaman? Kan ini. Nah, tengoklah ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Siapa perempuan ini? Untuk menelan anaknya. Anaknya ini huruf besar loh. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Sekarang masalahnya, ini siapa ini perempuan ini? Siapa perempuan ini? Anaknya sampai dibawa loh sama naga merah. Gila loh. Ngeri. Oke, silakan naik. Nah, itu Evita Para itu Bang. penyembah manusia. Bang, ada Evita di Mana bawah Evita? itu. Itu halo, aktif juga Evita. ini. Adik ini satu Ya, ini. saya selalu diundang naik ya, saya naik sebentar ya. Udah turun lagi. Paling nyerocos nih adanya. Raja Bang. Hah? Diturunin Bang. Kasihan sebetulnya. Dia mahasiswa loh itu. Siapa nama Iya, aslinya? mahasiswa ya? Lupa. Iya, mahasiswa Bang. Ya, tapi dia tuh Ini pergi. apa? Tapi nggak apa-apa lah. Kalau Ten kan memang begitu. Nih Biasanya umur-umur segitu tuh mencari, tapi kalau dia enggak, sudah pakem dia Bunda. Cari ngeyel. Tapi memang nggak apa-apa gitu loh. Nih, coba ya. Dan ketiga naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Cuman nih, 1 masa, 2 masa, setengah masa. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu yang membuka mulutnya dan menelan. Oh, bumi punya mulut ya? Dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah
dan memiliki kesaksian Yesus. Apa lah ceritanya? Sama ini nah Bunda. Aku ketemu juga Yesaya 28 nomor 10 Bunda. Sebab Kalau harus Yesaya ini, kita harus perjanjian itu. lama, nggak apa-apa. Oh ya kan? Iya. Iya. PL ya. Yang Ya, baru ya. Ini yang waktu yang pernah aku diskusi sama si Billy Yahudi ya, tentang penciptaan. Kenapa sudah ada terang, terus baru hari keempat diciptakannya alat penerang kan? Betul itu kan? Iya. Dia menjelaskan memang originalnya begitu loh. Oh gitu ya. Iya, originalnya begitu. Nah, Tumpang cahaya tindih itu gitu adalah ya? cahaya Elohim. Oh, tafsir dia. Ya. Nah, tapi kita jangan terjebak ya. Kitab yang dimiliki orang itu kan memang sudah tidak ada. Zabur, Taurat betul. dengan Injil itu memang sudah Iya. tidak ada. Jadi yang dimiliki mereka ini apakah asli itu adalah Taurat yang dibawa oleh Musa? Tidak. Sudah bercampur. Yes. Iya. Jadi tidak ya. Jadi makanya saudara-saudara ini jangan pikir kalau ada orang Yahudi yang mempunyai kitab itu adalah memang betul. Itu adalah kitab Tauratnya Musa. Tidak. Kita katakan tidak. Karena apa? Karena sudah dikatakan di dalam Al-Quran ketiga kitab itu sudah tidak ada lagi. Makanya diturunkan Al-Quranul Karim. Begitu. Alah, sia nih. Apa ini? Udah blokir aja nih yang mengatakan vaginanya istri Nabi Muhammad. Turunkan itu. Saya tidak mau dengan asu. Manusia laknat, asu, binatang. Saya tidak mau. Assalamualaikum. Kita yang mengatakan ya ini. Nih. Iya. Ya, Buat saya teman-teman ini ya, perhatikan itu tadi sih ya. Buat teman-teman yang di bawah, Timur tahu saya. kalau ketemu akun itu blokir saja ya. Dia banyak akunnya ya. Blokir Nih, aja ya. Saya dengarkan ya. Nih, omongan dia. Aja, gak usah lama-lama. Nih. Nggak usah ini aja Bang Elvi. Saudara aja langsung dia. Iya, dia aja dulu sebentar. Oke. Gimana ya? Aku mau bertanya, tapi buat takutnya lu nggak mau tanya jawab. Apa sih belum bertanya udah punya ketakutan? Bukannya ditanyain balik? Coba boleh dong bertanya ya. Nggak boleh. Kalau kamu mau. Oke. Coba dari sekian istrinya Muhammad, Memek siapa yang paling enak? Coba jawab. Tengok, ini Ya kan? Itulah. Ya, Kalau dan ada dia juga lagi provokator, saudara Bunda. yang mau menaikkan dia, saya tidak tahu lagi bagaimana kalian itu. Ya, dia juga provokator Bunda. Dia juga provokator dia. Jadi buat teman-teman yang di bawah gitu, sudah ada ini apa dari senior kita untuk memblokir Sia ya. Pakai akun apapun. Dia emang bukan hanya sekedar penghujat baginda Nabi, tapi juga provokator dia. Silakan Bang Dewa. Sepertinya tadi Bang Dewa. Iya, Bunda Nora, Bang Jun, Pak Ustadz, sama Bang Gregor. Kemarin Dewa di rumah Bang Dalbo itu minta donasi surah Al-Fatihah untuk kesembuhan kawan baik Dewa sudah 1 tahun dia itu sakit. Sekarang Dewa minta donasi lagi surah Al-Fatihah. Beliau sudah meninggal dunia tadi jam 3. Kawan baik Dewa itu, kawan baik, kawan terbaik Dewa. Ini Dewa ada di makam. Pak Agus Miftah, Dewa minta doanya ya. Indra Udrayana bin Saipudin. Ya, sekarang Dewa minta doanya kepada Ikhwan Pilah yang di bawah ya. 373 mata memandang. Tolong doakan kawan baik Dewa ya. 1 tahun beliau itu apa sih namanya sakit, menderita sakit, tapi akhirnya ternyata Allah lebih sayang sama dia. Tadi Dewa minta doa juga di roomnya Pak Dalbo. Sekarang Dewa minta doa di sini ya. Cuma minta bacaan Al-Fatihah aja ya. Ustaz minta. Bilang mulia ke hewan itu cemana itu? Ngomong jaga kau yang jaga ngomongmu. Kenapa emangnya dengan saya? Makanya kalau ya, kan katanya suka-suka Tuhan, suka-suka saya lah juga. Kalau saya bilang ajaran kasih kima, saya kan tidak menghina, memang betul. Naikkan jangan takut. Saya takut sama kepada Allah, takut kepada manusia. Open game kalau berani open kan ya ganti akun open game aja. Followersnya aja nggak ada kok. Jijiknya Allah.
Janganlah. Saya kalau menyangkut itu tuh tidak bisa saya apa. Saya di situ memang memperhatikan ya Allah ya Robbi. Langsung ku blokir. Ngeri kali hujatan mereka tuh loh. Sayangnya nggak ku rekam. Capek saya merekam yang kayak gitu. Karena saya scroll dapat room itu. Enak untuk kalau camat Semre itu kalau dapat ya. Enak kalau si camat Semre itu. Dia memang penghujat dia. Kalau dapat dia aja. Orang belum kena batunya aja, kena batunya nangis. Nah, terkencing-kencing ke bangsat. Bang Greg, nomor masuk. Halo Bang Dedi. Bang Dedi. Cemen mereka juga. Nggak open cam. Kalau kita mah biasa open cam. Tunjukkan muka. Pagi semua. Halo Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen Bang. Ya, Islam Kristen. Islam Kristen. ya Bang, saya Kristen. Abang tadi tepi di bawah apa Bang? Apa Bang? Apa tepi di bawah tadi Bang? Nah, gunakan. Kalau boleh, maksudnya janganlah tipe-tipe ngomong gitu Bang. Kita saling toleransi saja Bang. Jaga apa? Bang, kalau ketika Muhammad ada yang menghujat Tuhan Abang gimana? Bang Greg. Ketika Nabi Muhammad dikatakan binatang, itu orang menggambarkan mukanya Allah seperti itu, kau bilang mau toleransi apa, woi? Kakak, begini kakak, aku cuma nakun saja, begini. Bukan, kamu mengatakan toleransi apa? Menjaga apa? Ada tadi kami menunjukkan wajah Yesus, nggak ada. Adakah kami mengatakan Yesus binatang? Nggak ada kan? Bara, begini kakak, aku cuma aku naik tadi, abang saya begini, maksudnya begini. Maksudnya kami di timur sana, antara kami mau hujat-hujat begitu, jadi kita saling jaga lah. Itu orang masalahnya itu ya. Anda menceritakan di offline Bang. Kalau di offline pun tuh depan rumah saya tuh pendeta tuh. Nah, itu orang kak. Dengar dulu. Makanya kami selalu mengajak saudara Kristen, ayo debat diskusi offline. Nggak berani karena tujuan mereka tuh untuk menghujat. Iya kayak betul. Gitu loh. Kami dari tadi tidak ada, makanya saya dari naikkan Kristen tanya soal Yohanes 1:29. Kami tidak pernah mengatakan Yesus itu binatang, nggak pernah. Itulah aku tengok orang ini pening, aku tengok orang ini sembarang sih. Ada nggak data Muhammad binatang? Wih, kelampu aja orang cakap begitu. Nah itu, kami nggak pernah buat tema Yesus binatang, nggak pernah loh. Nah, kami minta maaf terkutip dari bawah itu. Aku bilang jaga ngomong itu, jadi aku minta maaf kak. Cuman itu aku bilang habis kami tidak pernah begitu kak. Kami di bagian NTT sana itu kak, tidak ada kami bakal ngomong gitu. Kami saling toleransi aja pak kakak. Itu aku cakap saja kakak. Memang ada beberapa Kristen yang punya seperti itu Bang. Itu makanya kalau sudah dia diperingati, ada Kristen yang memperingati. Kalau tahu Bang Greg Raja Koi, tahu kan Raja Koi? Raja Koi Bang Greg, Raja Koi Tangerang. Bagus dia, ya tahu. Sering kesini juga. Janganlah kita seperti ini. Nanti dibalas Muslim, kalian tidak terima. Loh, memang nyata katanya. Saya mau naik, tapi ngapain naik begitu? Katanya memang nyata. Nah, kalau ditanya sama Muslim nanti, di mana seperti tema kalian ini, di mana kalian mengambil? Loh, ada katanya. Nah, di mana dia buka saya juga nggak tahu. Memang nyata di mana Nabi Muhammad binatang? Kakak, kami kiaskan. Kakak, sama kakak harus minta maaf dari saya titik-titik begitu ya. Jadi cuma aku aman. Sehat selalu Bang. Oke Bang. Selalu Bang. Saya juga dari Kupang Bang, saya dari timur Bang, dari timur juga saya. Dari NTT Manggarai dong. Oh iya siap, salam kenal Bang. Iya, cuma aku stay di Malaysia Bang. Oke siap, aman, lanjut. Bukan orang, salam semangat ya kakak. Iya Bang. Oke, minta maaf kalau saya. Siap. Oke. Terus minta maaf ya Tipin ya. Oke siap, aman Bang, lanjut Bang. Kita terima kasih banyak ya Bang, aman santai aja. Sama-sama. Siap, aman. Kalau saya tipin tadi saya minta maaf ya. Cuma aku bilang jangan ngomong, aku bilang tadi. Terima kasih kakak. Oke, siap Bang. Iya lanjut. Ya siap, lanjut Bang. Oke siap Bang, sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melek saya kalau apa lo, naikkan orang tuh melek loh. Aduh, lagi naik dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa? Pak Nyong. Oke Bang Nyong, halo Bang Nyong. Bang Nyong Ambon. Halo Bang Nyong. Nyong Ambon. Halo Bang Nyong. Tadi tapping di bawah. Sorry Bang. Salam dari di bawah dia. Dia apa tadi minta naik? Iya. Cuman nggak ada suara. Cuman salam dia tadi, salam. Assalamualaikum dari di bawah. Oh. Oke. Jaringan juga bagus lah. Bang Dina, halo Bang Dina. Bang Dina, halo. Kakak. Kok abang? Oh kakak ya. Iya, halo. Namanya Dina kan? Dinda. Iya. Halo Dinda, halo. Buka mic-nya Bang. Bang, halo Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada otennya lagi pada ini. Silakan naik ya, ojek ini Jack. Oke Jack nih Jack. Enggak, kalau kalian tuh sopan, kita juga segan dulu. Aki, akun yang tadi itu sama dengan Sia, cuman perbedaannya dia udah masuk ke hampir ke C6, tadi pendeta, pemain lama itu. Iya. Itu yang tadi akunnya banyak, makanya kenapa saya nggak ada kompromi sama dia, udah tahu dia itu pemain lama. Dan itu sama dengan Sia, gitu. Cuman dia lebih halus seperti C6 gitu. Dia ngerti semua, jadi kalau ditanyain kayak gitu ngerti dia. Iya. Ngerti semua. Gitu loh, Aki. Saya jujur ya, Ustadz Miftah ya. Saya itu tidak peduli dia mau Syiah, mau memang Islam sekalipun, maaf ya, Islam sekalipun. Kenapa? Di Al-Quran pun dikatakan berhati-hati kepada orang munafik. Itu orang munafik itu Islam itu loh. Sedang yang kufur itu juga Islam tuh, musyrik. Islam juga musyrik kan? Dia agama Islam tapi dia bersekutu dengan iblis. Musyrik. Saya tidak peduli. Selagi dia mengatakan, kalau saya sudah menunjukkan bukti mereka menghujat. Di sini begini ya. Bukan penghujatan kepada baginda Rasulullah, bukan. Bukan kepada Al-Quran, bukan kepada Allah. Tetapi masalahnya mereka sudah menghina, menghujat agama Allah, yang dimana Allah sendiri mengatakan sesungguhnya hanya Islam yang diridhoi gitu loh. Jadi yang kita di sini berjuang itu membela agama Islam. Gitu loh. Nah, agama Islam ini dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Jadi sekaligus di situ. Kau bela nabimu, saya membela agama Islam. Yang dimana agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah, yang diturunkan, diberikan kepada Nabi Muhammad dan disebarkan oleh Nabi Muhammad dengan dakwahnya, syiarnya. Makanya kita di sini bukan membela Nabi Muhammad, membela agama Allah. Oh Nora, Tuhan kau beragama, bukan Tuhan saya yang beragama, tapi makhluknya harus memiliki agama, karena agama itu aturan. Kalau agama itu katanya biar agama itu artinya biar teratur, bagaimana mungkin ada agama yang nggak ada aturan? Hanya di Islam yang ada aturan. Sampai kau cebok pun diatur, harus diatur. Kalau tidak diatur cebok, pasti kau cebok menggunakan pakai tangan kanan, baru makan kau pakai tangan kanan. Nah itu loh. Hansen, Zack,
Ya, assalamualaikum. Islam bang. Islam Mbak. Kalau mereka menyampaikan. Ada Mbak. Cuman mau lihat kayak tadi di naik kan. Nggak ada mau sampaikan. Cuman jengkel aja lihat orang katanya. Terus aja Mbak. Di bawah aja. Saya Islam. Nah sekarang ku tanya dulu sama kau Bento. Kalau kau suka menggunakan tisu toilet, baru kau gunakan tisu toilet itu ke mulutmu, itu tidak masalah. Sekarang ditanya, adakah di zaman sekarang ini orang mencebok pakai batu? Gak ada. Karena fasilitas air itu sudah banyak. Itu kenapa ada mencebok pakai batu? Karena di zaman dahulu, apalagi daerah padang gurun, itu susah mencari air. Kau pahami dulu, botol. Sekarang aku tanya sama kamu, kalau Botol internasional saya tambahin Bunda. apa? Botol internasional. Iya. Waktu dulu BAB Tuhan kau mencebok pakai apa? Waktu dia di puasa di padang gurun. Kau pikir dia puasa di padang gurun tidak makan, tidak buang air kecil, tidak cebok. 40 hari 40 malam dia tidak buang air besar. Nah itu, kau pikir ada tisu toilet di padang gurun? Kena kau kan? 40 hari dia dicobai di padang gurun. Kau pikir dia tidak BAB? Sekarang pertanyaan saya, waktu dia mencebok pakai apa? Pakai pasir? Hah? Makanya saya jujur ya Bang Greg ya. Saya kalau sudah kayak ke mall, kadang kayak kemana lah daerah-daerah tempat-tempat yang memang kayak bagus, mewah, itu saya udah yakin pasti klosetnya itu kloset duduk kan. Mereka bangga gitu. Apalah gunanya cebok pakai batu? Lah, sekarang pertanyaannya, 40 hari 40 malam waktu di padang gurun dia dicobai, BAB dia cebok pakai apa? Kau pikir di padang gurun ada air? Makanya si Paulus itu dehidrasi. Saking dehidrasi dia, siang hari dia bertemu dengan cahaya. Ujungnya bermimpi, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pada dehidrasi dia. Pada dehidrasi dia. Coba ya. Manusia ini, tubuh kita ini memiliki 80% kadar air. Makanya lebih bagus kita ya tidak makan daripada tidak minum. Betul nggak Bang Greg? Betul. Lebih bagus kita tidak makan daripada tidak minum. Makanya kalau ada orang berpuasa, maaf ya, orang yang kesusahan itu, dia itu bertahan hidup dengan air minum loh, bukan dengan makanan. Enggak. Makanya kalau si lulus perjalanan ke Damsik ya, diberkati kau Kak Irma. Nah itu dikasih lah, bayangkan loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Kenapa cebok harus masuk kitab? Lah, aku tanya dulu sama kau Bento, dari mana kau bisa tahu kau makan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri? Di mana di dalam label kau tertulis kau makan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri? Kau tunjukkan sama saya, naik kau daripada aku mute-kan kau. Memang dasar lah ya. Kalian ini katanya laskar tapi disuruh naik tidak bisa naik, tidak berani naik. Loh, ini lawan dulu Edis Bu, saya sudah pernah lawan Edis Jack. Saya sudah pernah lawan Edis, saya tantang dia minum racun maut. Saya minum kencing unta, dia minum racun maut, tapi dia tidak berani karena dia tahu ternyata kalau minum racun maut akan mati. Saya minum kencing unta, saya belum tentu mati. Palingan saya akan dikenakan hukum yang namanya najis. Saya sama lah lidah saya pakai apa itu? Pakai pasir. Halo Bento, nama Bento. Wajah juga wajah. Nama si Bento.
Nah, sekarang saya tanya, di mana tertulis dalam Bible kau makan pakai tangan kanan? Silakan. Kenapa makan cebok harus masuk Saya kitab? tanya, di mana di dalam Bible kau makan pakai tangan kanan? Makan juga diatur di kitab. Itu Iya, di kitab saya tanya. apa itu? Saya tanya, di mana di dalam Bible kau makan itu harus pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri, di mana? Itu mah nggak ada diajaran. Dari kecil kita mau diajaran pakai tangan kemana? kanan. Mereka ada ajarannya bunda, yang masalah pegang-pegang gak ada ajarannya dia. Kitab. Di mana? Cebok masuk kitab. Yang Kidung Agung loh yang pegang-pegang, ini mah ada kalau yang mau pegang-pegang. Oh ya, Kalau ini ada ajarannya nih. Iya. iya beda bunda sama kita, beda kita bunda. Iya sabar, kita beda. Ini saya carikan ini. Tapi kalau untuk pegang-pegang ramas-ramas, nah itu ada. Anak TK itu. Iya. Sebentar. Kasih skill aja sekalian bunda. Ya sebentar. Ini gunanya tangan kalian ini untuk ini ya, sebentar ya. Oke, dibacakan ya. Kabur. Halo. Kabur dia. Tidak mau kau. Nih. Malu sama kitabnya dia, malu sama kitabnya. Malu sama kitabnya dia. Nih sebentar nih. Ulangan Yes, 19, dia mas. 7. Dengar Bento, inilah gunanya tangan kalian. Tangan kalian diatur hanya untuk ini. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka dari situ, dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dengan sumpah aku mengatakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ya ampun. Ini parah nih. Kidung Agung. Pangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan memergangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang hingga kesudahanmu bertambah. Ya ampun. Aduh, ya ampun. Sebentar dulu ya. Sebentar ini. Skill 23 bunda. Nah, seperti dua anak rusa, buah dadamu seperti anak kembar, kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kenapa sih seperti buah apel? Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Oh my God! Oke, Kidung Agung. Ketika dibaca itu kalian laki-laki udah lain kan? Enggak, semakin dibaca semakin tegang dari rambut sampai kaki nih. Semakin tegang. Bukan takut sama Tuhan, malah tegang coba. Bagiku, kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Lihatlah cantik engkau, manisku, tubuh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang tuh. Ya Allah, apalah ini? Isi bibirmu dan elok mulutmu bagaikan belahan buah delima pelipismu. Apa ini? Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada parap. Apa? Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan. Apa? Demikianlah firman Kama Sutra. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan apa? Aku
aku ingin memanjat pohon kurma, dipanjat, woi. Gimana? Astagfirullah. Ngeri. Tutorial itu memang lu memanjat-manjat. Jadi gunanya tangan kanan apa untuk memanjat ya? Hidung Agung lebih mantap lagi tuh. Au. Aduh, ngeri sedap emang. Jadi kalau tata cara yang baik-baik itu nggak ada bunda kalau dia di Bible. Seperti makan, minum, berwudu, cuci muka itu nggak ada bunda, emang nggak ada. Nah tapi kalau untuk naik ada kalau naik. Noten naik lah, aku belum makan noten ini. Naik lah. Naik Jack, berdimakan. Pakai Jadi tua apa katanya. gunanya makan aja diatur di dalam kitab lah. Kau memang tidak ada gunanya, tapi gunanya tangan kau untuk memanjat gugusan buah dada ada ini. Jack, kamu sepakat sama Edis, Jack? Naik. Wah, berarti penyaliban Yesus itu rencana iblis ya, Jack? Wah, Rencana penyaliban itu dari iblis ya, Jack? Warahmatullahi wabarakatuh. Rencana penyaliban Yesus itu dari iblis, Jack? iblis. Ya. Yang mana kau tahu? Tuh Edis yang bilang, Jack. Mana dia ini? Mana sih katanya penggemarnya Edis nggak tahu? Ada-ada aja kali ini. Lo Edis itu yang bilang, gimana sih? Tanya sama si Edis lah. Lo udah. Mana dia? Makanya ribut sama bom. Makanya dia ribut sama bom. Ngapain dia ribut sama bom? Karena bom mengatakan bukan karya Edis, tapi karya Bapak. Kalian hina agama Kristen, jangan. Siapa yang hina orang? Aduh, kalian ini. Nah, menurutmu penyaliban itu rencana siapa, Jack? Hah? Bukan itu yang kita bahas sekarang. Lo iya, aku mau bahas itu kok, bukan itu. Gimana sih? Tentang agama kan. Iya, aku mau bahas itu. Coba dasar dari kekristenan itu tentang penyaliban Yesus untuk dosa kan? Enggak, saya mau tanya. Dasar dari iman Kristen itu akan tentang penyaliban Yesus untuk penebusan dosa kan? Betul enggak? Betul enggak, Jack? Ah, betul. Siapa yang merencanakan penyaliban itu, Jack? Itu bapaknya. Bapaknya berarti bapaknya minta mati. Bapaknya menginginkan Yesus mati. Iya, bapaknya menginginkan Yesus itu disalib gitu. Kan Yesus itu ada orang yang munafik. Nah, yang munafik itu, orang munafik itu siapa? Itu mana dulu ya? Bentar dulu. Ternyata dia nggak tahu Bible-nya. Siapa yang munafik? Yang menjual dan menyangkalnya baru ada, yang munafik. Kabur. Udah kabur. Dari mana kalian kata munafik? Belum apa-apa udah kabur. Di mana ada 12 murid Yesus yang munafik? Yang ada menyangkal dan menjual, itu baru betul. Nggak, katanya kita menghujat agamanya. Lah kita baca Bible-nya kok dihujat. Iya. Berarti Bible-nya menghujat. Kenapa saknya turun? Kak No, selamat siang. Kenapa Kak? Apanya yang turun Kak? Berat badan Kakak turun? Saya belum turun loh Kak, masih besar kali saya Kak. Tadi itu aku mau sampaikan ke dia untuk tidak nyasar ke room kafir, room kambing, karena mereka itu tidak akan menggembalakan kamu, tapi akan apa? Akan menjadikan kamu jadi. Iya. Dokter, kenapa kok ganti akun dokter? Masalahnya lebih bagus nyasar ke room kambing daripada room anjing. Biasanya ya memang kabur tadi Kau pilih makan anjing atau makan kambing?
Ya namanya kemurtadinan anjing memang lebih elit daripada kemurtadinan Kapan saya jadi murtadin? kambing congi keledai dungu kayak Dari kemarin urusan murtadin. sesamanya Yudas kau. Saya bukan murtadin. Kau sesamanya Yudas kau, kambing conge kau, pendusta kau. Di mana? Di mana saya? Kau pendusta. Kau menjual Tuhannya Yesus hanya Loh, ini kenapa? Selamat pagi. Saya tahu dia ini dokter Adriani itu loh. Yang dipecat, dikeluarkan dari apanya apa tuh? Karena dulu tuh vaksin untuk apa dia tuh tentang. Rupanya Oh iya iya. Oh yang kerasukan itu, yang kerasukan Roh Kudus itu ya. Ya, itu. Kok kabur? Kok kabur? IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, betul Bang Ramli. Kabur dia. Ujungnya otaknya error, ujungnya error lah. Gitu loh. Katanya saya Yudas, sejak kapan saya menjual Yesus? Yesus yang mengatakan kok, Nora mau hidup kekal kau, sembahlah kepada satu-satunya Tuhan. Siapa Yesus? Yaitu Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan Ampi? Benar nggak Ampi? Selamat pagi, Nora. Selamat pagi Bapak Ampi. Kenapa nggak ke gereja Bapak? Papua, di Papua sudah jam 12. Oh. Oh iya. Apa tadi khotbah pendetanya itu Bapak Ampi? Sembahlah kepada Yesus katanya. Iya. Sabar ya Nora ya, sabar nanti. Udah dijemput dia sama malaikat penjemput nyawa. Stres tadi Bunda, itu dokter itu loh. Katanya aku ini murtadin. Kan sejak kapan aku murtadin? Gila. Jelas saya mualaf kok murtadin. Sejak kapan saya Islam keluar dari Kristen? Masuk ke Kristen. Ampi, Bapak Ampi, dijemput Bapak sama siapa Bapak Malaikat. Malaikat siapa? Oke, kita naikkan ini, siapa ada yang minta naik nih? Oh, sinok lagi. Nggak jadi. Dicabut lagi tuh. Murtadin menurut mereka murtad dari Kristen. Oh iya. Lagian mereka dapat kata murtad itu dari mana sebenarnya? Murtad, munafik, dapat dari ada aja. Nox degrades. Ini Oten deh ya, Bunda ya? Oten lah, nggak mungkin lah. Dokter Adriani. Islam kayak gitu. Islam dia itu sebenarnya. Sama kayak ini yang sepak global itu. Oh iya. Nah itu, gitu macamnya tuh. Itu udah lama itu, waktu masih ada Bapak siapa itu kemarin tuh. Bapak Pak Amirli, tahu kan? Ada yang kenal nggak Pak Amirli? Mualaf juga itu tapi sekarang udah nggak pernah lagi. Nah itu. Pak Ampi. Halo, Pak. Ya, selamatkan Yesus, Pak. Jangan dibilang tidak salib, Pak. Ya gimana Pak Ampi? Tadi khotbahnya apa di gereja, Pak? Pak Ampi? Ini temanya apa? Tidak usah tanya khotbah. Halo, saya tanya, kan barusan Anda di gereja kan ibadah. Tidak usah tanya. Ya terus tanya juga ngapain? Kalau nggak usah ditanya, terus kamu mau naik ngapain?
Ya kamu kan buka room, pasti ada yang Saya buka room itu untuk bertanya kamu kok gimana sih? Saya buka room untuk bertanya. Apakah kita buka room untuk bertanya? Nah, sekarang saya bertanya boleh? Ya udahlah, bertanya aja. Kalau ditanya nggak mungkin bisa soalnya. Udah, tanya. Kau yang tidak bisa menjawab, kok bisa? Nanya aja belum, kalau udah bilang nggak bisa jawab itu gimana sih orang nih? Tanya, udah tanya. Iya, dalam surat Al-A'raf 157 dikatakan Muhammad itu namanya tercatat di dalam Taurat dan Injil. Taurat dan Injil yang mana? Taurat dan Injil itu sekarang sudah tidak ada. Kenapa tahu dari mana kok tidak ada? Ya karena sudah diberitahukan kepada kami bahwa Taurat dan Injil itu ditulis dengan tangan mereka sendiri. Maka Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, Injil yang diberikan kepada Nabi Isa itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah tulisan-tulisan tangan manusia sendiri yang dikatakan sebagai Taurat dan Injil. Itu palsu. Berarti sekarang Anda tidak